Oke, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan ekspansi atau penambahan memori supaya HP kita tidak penuh teman-teman, dan ini bisa sampai dengan ratusan giga bahkan sampai dengan 1 terabyte. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Sebelum itu, kalian yang baru mampir channel ini silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendukung channel ini berkembang teman-teman. Dan kalian akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi yang bermanfaat untuk kalian setiap harinya. Oke teman-teman, saya mulai saja. Nah, apa saja yang disiapkan kali ini teman-teman? Yang pertama, saya akan siapkan satu aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pemindahan data secara cepat dan mudah dengan satu kali sentuhan. Nah, di sini kalian bisa cari di Play Store teman-teman, dan kalian silahkan cari aplikasinya, namanya adalah Foldersync ya. Nah, silahkan kalian install dan kalian bisa buka. Nah, setelah itu saya akan tunjukkan apa saja teman-teman yang bisa kita gunakan untuk melakukan ekspansi ini. Oke, saya akan nyalakan kamera ya. Oke, yang pertama teman-teman, saya akan siapkan OTG teman-teman. Nah, ini adalah untuk mengkoneksikan dari perangkat storage eksternal kita supaya bisa terkoneksi ke HP kita. Setelah itu yang kedua teman-teman, kalian bisa memilih dua jenis storage. Yang pertama adalah SSD ataupun hard disk. Ya, di sini adalah memiliki karakter yang berbeda teman-teman. Jadi bentuknya cukup besar, tapi kapasitasnya juga cukup besar teman-teman. Dibandingkan kita membeli memory card, ini akan lebih murah teman-teman, karena di sini teman-teman memang didesain untuk komputer dan memiliki ukuran yang cukup besar. Setelah itu, kalian juga bisa menggunakan flash disk teman-teman. Nah, ini bisa menjadi solusi yang lebih murah. Kalian bisa menggunakan flash disk yang banyak tersebar di pasaran dan harganya ini cukup murah, dan kalian bisa pilih ukuran sesuai dengan keinginan kalian. Seperti ini. Jadi di sini ada 30 GB, ada 256. Di sini juga ada 500 GB, juga ada yang 200 GB teman-teman. Kalian bisa memilih, atau jika kalian punya hard disk 1 terabyte, itu bisa kalian gunakan untuk ekspansi teman-teman, supaya HP kita ini teman-teman, memorinya ini tetap terjaga, tidak sampai penuh dan tidak sampai lambat teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan perangkat yang paling kecil teman-teman ya. Jadi saya gunakan flash disk, dan pastikan perangkat kalian ini support teman-teman. Bagaimana kalau kalian punyanya itu hard disk, silahkan gunakan teman-teman, tapi hati-hati kalau misalkan datanya banyak. Kalian bisa seleksi dulu data itu supaya kalian bisa melakukan penyesuaian format pada hard disk supaya bisa terdeteksi oleh handphone. Oke, selanjutnya saya akan konekkan flash disk saya teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi flash disknya saya pasang di OTG seperti ini, lalu saya pasang di HP saya. Pastikan HP-nya support dengan OTG teman-teman, entah itu Type C ataupun micro USB. Oke, saya pasang di HP saya. Nah, kita tunggu sampai terdeteksi teman-teman ya. Jadi biasanya tanda terdeteksi ini akan ada seperti ini teman-teman. Nah, kalian akan melihat drive USB dan nama dari USB tersebut. Selanjutnya adalah tips bagaimana cara mengcopy data supaya ini lebih cepat dan lebih efisien dengan satu sentuhan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masuk ke aplikasi yang sudah kita download tadi, namanya adalah Foldersync. Nah, oke, Foldersync sudah saya buka teman-teman. Mungkin di sini saya jelaskan dulu teman-teman secara singkat. Jadi Foldersync ini sebenarnya sudah saya pernah bahas pada video sebelumnya teman-teman ya. Jadi Foldersync ini digunakan untuk melakukan backup otomatis dengan cara menjadwalkan dan mensinkronkan dengan akun kita, yaitu melalui Google Drive dan Dropbox dan akun storage cloud yang lain. Nah, kali ini saya akan mencoba dengan cara offline teman-teman ya, dan ternyata ini bisa dan cukup efektif untuk cara ini. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang sudah saya coba, tapi saya akan mencoba kembali di sini teman-teman. Nah, saya akan tambahkan, kalau misalkan flash kalian sudah terpasang di HP, kalian bisa pilih SD card teman-teman. Nah, ini terdeteksi SD card teman-teman ya, karena saya tidak menggunakan memori internal di sini. Nah, di sini saya namakan saja ya. Jadi kalian mau bikin nama apapun terserah, yang penting ini untuk penamaan pada perangkat tersebut. Nah, di sini misalkan namanya adalah FD
The Wine ya. Nah ini misalkan saya gunakan nama channel ini, lalu saya next saja. Nah kita sudah kasih nama teman-teman. Nah setelah itu di situ sync tipenya, kalian mau melakukan sinkron via remote atau via lokal. Kalau misalkan kita gunakan seperti ini, kalian silakan gunakan lokal teman-teman. Jadi foldernya ini akan dikopikan pada perangkat yang terintegrasi ataupun terpasang pada HP kita. Lalu di situ remote folder teman-teman, kalian silakan pilih. Nah, mana folder yang akan kalian copy ya di sini ya. Nah, di sini silakan pilih select storage, kalian pilih internal dan kalian pilih kira-kira mana folder yang sering membuat kalian memorinya penuh. Kalau kalian suka foto, silakan kalian copy. Di sini ada folder DSIM teman-teman. Ya, lalu di sini adalah kamera. Ya, jadi pastikan foto kalian itu selamat teman-teman. Nah, oke, saya tambahkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin membackup aplikasi WhatsApp teman-teman ya, jadi misalkan WhatsApp ini fotonya ini cukup banyak, videonya cukup banyak. Tinggal kalian pilih apa yang mendominasi pada memori yang digunakan di HP ini. Misalkan di sini adalah saya masuk ke WhatsApp, saya masuk ke media, lalu saya pilih saja WhatsApp video, lalu saya centang teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena ini contoh teman-teman ya, saya akan menggunakan folder yang isinya cukup kecil, jadi tidak terlalu besar teman-teman. Di sini saya gunakan cam scanner misalkan ya, saya centang. Lalu di situ local folder, ini kalian bisa transfer ke folder mana. Jadi kita akan melakukan pengkopian otomatis ke flash disk kita teman-teman. Maka kita harus siapkan apa nama folder pada flash disk kita. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi di sini adalah flash disk kita, teman-teman. Nah, di sini ada rekaman YouTube dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah backup dari data saya, teman-teman ya. Lalu saya bikin folder. Nah, nama foldernya di sini karena tadi ada cam scanner ya, saya berikan nama cam scanner. Saya beri nama cam saja ya. Nah, oke, kalau foldernya sudah jadi. Nah, oke, saya refresh teman. Nah, oke, kita pilih foldernya lalu kita centang saja. Nah, ini artinya teman-teman, pada folder cam scanner ketika ada file ya, dan kita colokin flash di situ, kita colokin di situ, lalu kita lakukan sinkron, maka otomatis akan masuk ke dalam flash disk kita pada folder cam, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan lakukan scheduling teman-teman kalau misalkan ini tidak tertancap terus teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu lakukan ini, lalu kalian save saja. Oke. Nah, di sini saya kasih nama FD The Wine teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba untuk melakukan copy dengan satu langkah teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah copy satu langkah adalah kalian tidak perlu masuk file manager, lalu kalian cari filenya, lalu kalian copy, lalu kalian tempel. Jadi itu menurut saya kurang efektif teman-teman. Jadi yang kalian lakukan adalah membuka folder sync, lalu kalian buka folder pair, lalu kalian pilih nama dari settingan yang sudah kalian lakukan di situ ya. Jadi namanya adalah di sini FD The Wine. Warnanya biru teman-teman. Itu artinya belum pernah melakukan pengkopian data ke flash disk ataupun ke hard disk yang kalian siapkan. Ya oke, setelah itu saya lakukan sync dan kalian tunggu teman-teman. Nah, waktu sinkronisasi ini bergantung pada kecepatan flash disk kalian, juga pada banyak data yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan lama teman-teman ditunggu saja. Itu artinya data pada HP kalian yang sudah kalian pilih foldernya itu datanya cukup besar teman-teman. Nah, kalian bisa menunggu sampai sinkronisasi ini selesai. Nah, nanti kalau misalkan sudah warna hijau itu artinya sudah selesai teman-teman ya. Setelah ini hijau seperti ini, itu artinya proses sinkron sudah selesai atau proses pemindahan data sudah selesai teman-teman. Jadi dengan klik sinkron saja itu data tersebut sudah kita pindah dengan cara yang cepat teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek apakah memang benar-benar data itu pindah teman-teman ya. Kita masuk ke file manager. Lalu kalian masuk ke jelajah. Di sini kalian akan lihat flash disk kalian ya teman-teman, cursor blade. Nah, di sini tadi saya pilih cam teman-teman. Untuk foldernya saya namai cam. Lalu kalian lihat datanya di sini. Apakah sudah masuk atau belum?
Nah, di sini teman-teman sudah masuk beberapa PDF yang sudah saya lakukan penyimpanan selama ini, dan bisa kita lihat bahwa ada beberapa file yang lain ataupun folder yang sudah ada. Dan pada folder yang sudah kalian copy teman-teman. Nah, di sini cam scanner misalkan ya. Nah, di sini karena sudah di copy, kalian bisa melakukan hapus teman-teman. Jadi kalian bisa centang-centang saja mana file yang sudah di copy, lalu kalian bisa hapus saja. Lalu hapus teman-teman. Nah, ini untuk contoh teman-teman. Jadi kalau kalian memang tidak perlu file itu, kalian sudah hapus, karena kita tahu bahwa file yang ada di HP kita ini sudah pindah ke flash disk atau hard disk yang sudah kita siapkan. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan foldernya lebih dari satu bagaimana? Jadi kalau foldernya lebih dari satu, kalian bisa menambahkan lagi di sini folder pair, lalu plus, kalian pilih SD card, lalu kalian pilih lokal ya. Kalian bisa kasih nama foldernya di sini teman-teman. Jadi nama foldernya misalkan kamera, kalian berikan nama kamera, lalu kalian pilih remote folder, sumbernya di mana, dan tujuan untuk file itu dipindah kemana, misalkan ke flash disk atau hard disk kita, dan foldernya namanya apa teman-teman, lalu kita save saja, lalu selesai teman-teman. Dan kalian ulangi dengan berapa banyak folder yang akan kalian backup. Nanti kalau sudah terekap di sini, tinggal kita lakukan sinkron saja. Dan di sini saya menggunakan flash disk teman-teman ya. Untuk contoh yang lain kalian bisa gunakan juga hard disk, SSD, dan perangkat storage yang lain teman-teman. Ini sangat bisa teman-teman ya. Yang penting handphone kalian support dengan OTG. Oke, begitu tips dari saya. Semoga kalian bisa mencoba ini untuk meminimalisir dari resiko pada memori penuh dan menyebabkan HP kalian lambat teman-teman dan performanya semakin menurun. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.